Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala thumma ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa dan jamaah yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Ahad kali ini kita bisa bertemu kembali ya dalam acara live streaming kami Kajian Hasmi, yang insyaallah kita ada dalam program talkshow interaktif. Dan di malam hari ini ya talkshow interaktif yang akan kita sajikan kepada para pemirsa dan juga jamaah ini akan sedikit lebih asyik mungkin ya, akan sedikit lebih unik juga. Karena nanti di talkshow interaktif kita di malam hari ini tidak hanya bertanya-tanya, mengulik secara dalam. Kan biasanya kalau kemarin-kemarin kita hanya bertanya-tanya terkait dengan satu lembaga atau suatu permasalahan begitu ya. Nah, di malam hari ini tidak hanya kita mendalami satu lembaga ataupun satu permasalahan, tapi kita juga nanti akan mendapatkan siraman rohani, siraman nasihat-nasihat dari para guru-guru kita. Nah, insya Allah di malam hari ini saya sudah dibersamai oleh para guru saya dari STAI Al-Hidayah Bogor ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, yang alhamdulillah ya kedua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, baik para pemirsa dan juga jamaah yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyapa para guru-guru saya ini, saya mengingatkan kepada para jamaah, insyaallah nanti pada materi ya, sedikit materi yang para guru-guru kita sampaikan, nasihat-nasihat dari para guru-guru kita. Nanti kita akan membuka langsung kesempatan untuk tanya jawab. Untuk para pemirsa bisa berkontribusi dalam bertanya kepada kita. Nanti bisa langsung bertanya di saat itu juga. Ya, nanti untuk pertanyaan para pemirsa bisa langsung telepon baik by phone secara reguler ataupun via WhatsApp di 0821 11666677. Saya ulangi, di 0821 11666677. Maka dari itu nanti tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Baik, kita langsung saja para pemirsa ke guru-guru kita dulu, kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, wabarakatuh. bagaimana sehat Ustaz semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini para pemirsa saya perkenalkan dulu ya, ada dua narasumber kita yang sudah hadir dari STAI Al-Hidayah. Ada Ustaz Dr. Fahri Fahrudin SHIMI. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Ini juga ada Ustaz Muslim SPD MM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini para guru-guru kita yang nanti akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita dan juga sekaligus akan memperkenalkan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor kepada kita semua. Baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya mendalami suatu lembaga ini, STAI Al-Hidayah ini, tapi juga akan ada nasihat yang akan mereka sampaikan. Dan untuk tema di malam hari ini yaitu akan membahas terkait membangun ketahanan keluarga di masa pandemi. Nah, ini Ustaz temanya sangat luar biasa ya, membangun ketahanan keluarga di masa pandemi. Memang kalau berbicara pandemi, apalagi sekarang lagi mulai naik lagi nih. Iya, mulai naik lagi. Di Jakarta sekalipun sudah mulai dilakukan PSBB. Tentu bukan hanya ketahanan dalam masalah ekonomi aja yang mungkin dipermasalahkan oleh masyarakat, tapi juga mungkin ketahanan dari hal-hal yang lainnya gitu. Nah, ini mungkin saya ingin mempersilahkan dulu nih ke Ustaz Dr. Fahri untuk bisa menyampaikan kepada para pemirsa terkait dengan tema ini ya, ketahanan keluarga ya, membangun ketahanan keluarga di masa pandemi ini seperti apa kira-kira. Begitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama, saya
ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Malam ini subhanallah ya, Kota Bogor khususnya di wilayah kita itu diberikan limpahan rizki hujan gitu ya. Jadi ada waktu dan kesempatan di mana doa tak tertolak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan di awal pertemuan ini majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, tetap dalam kondisi sehat ya, kemudian juga tetap semangat. Dan memang betul tadi disampaikan bahwa selain kita ingin mencoba mengenalkan lembaga yang kita punya, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, ada hal yang mungkin saya pikir cukup menarik dalam masalah ini, yaitu terkait dengan ketahanan keluarga gitu ya. Kenapa kita angkat masalah ini? Karena memang kebetulan juga di kami itu ada prodi khusus gitu ya, yang memang ruang lingkupnya terkait dengan masalah keluarga, yaitu prodi hukum keluarga Islam. Di situ nanti kita akan coba memberikan gambaran pada para mahasiswa bagaimana seharusnya membentuk sebuah keluarga dalam kerangka dan nilai-nilai keislaman. Gambarannya seperti ini, bahwa yang namanya sebuah keluarga itu kan dia miniatur dari sebuah masyarakat sosial, miniatur dari sebuah masyarakat sosial yang tentunya nanti akan menjadi sebuah gambaran umum terbentuknya masyarakat yang lebih luas lagi. Ya arahnya mungkin nanti pada sebuah negara. Artinya kebutuhan keluarga itu bagian dari interaksi sosial manusia yang tidak bisa dilepaskan, dan itu sudah menjadi fitrah asasi dasar manusia. Dia berinteraksi dengan sesamanya, maka akan terkumpul dalam satu komunitas kecil sosial. Nah, itu yang disebut dengan keluarga, gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Dan kita harus berpikir serius di dalam masalah ini. Bahkan sampai sebuah lembaga institusi perguruan tinggi ada prodi khusus membahas itu, gitu ya, hukum keluarga Islam. Karena kita banyak temukan dalam Al-Quran itu arahan-arahan atau khitab dari Allah Subhanahu wa taala yang bicaranya terkait dengan keluarga, yang bicaranya terkait pembentukan keluarga, dan itu menunjukkan bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah keluarga. Dan saya yakin Al-Quran itu tidak akan bicara pada hal yang sepele. Al-Quran itu kalamullah gitu ya. Dia diturunkan sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak mungkin Al-Quran berbicara pada hal yang sepele. Pasti ini melainkan ada perkara besar di dalamnya. Untuk itu ketika Al-Quran berbicara tentang sebuah keluarga, dan itu banyak sekali kita temukan, baik ayat, kisah kisah keluarga tertentu, dan itu disebutkan keluarga para nabi gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ada esensi yang sangat penting sekali yang ingin Allah komunikasikan dengan kita terkait urgensi dari sebuah keluarga. Jadi pentingnya kita memperhatikan dasarnya dulu gitu ya, kenapa sebuah keluarga itu menjadi satu hal yang harus kita pikirkan betul-betul serius gitu ya. Pertama tadi saya katakan bahwa banyak dorongan dari Al-Quran terkait anjuran kita untuk memilih pasangan yang baik. Ayatnya banyak, saya nggak perlu sebutkan lah gitu. Ya contoh saja misalnya dalam setiap kali khotib berbicara ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha gitu kan, yang Allah menciptakan pasang-pasangan di antara kalian kemudian berketurunan dan lain sebagainya. Ada isyarat memang itu sudah jadi fitrah. Lalu misalnya apalagi adanya perhatian larangan atau haramnya seorang anak berbuat durhaka terhadap orang tuanya. Itu kan bagian komunikasi yang tidak terpisahkan dari sebuah keluarga. Lalu misalnya penghargaan seorang ibu itu disebutkan begitu mulia gitu kan dalam Al-Quran, dalam syariah. Itu pun memberikan gambaran pada kita tentang seharusnya bagaimana komunikasi dalam sebuah keluarga gitu ya. Lalu belum lagi kalau kita bicara di dalam sirah nabawiyah ya, hadis-hadis Nabi SAW yang memang menjadikan kita seharusnya semakin yakin bahwa sebuah keluarga itu menjadi sentral kebahagiaan yang harus diperjuangkan gitu ya, dan harus dipertahankan apapun kondisinya gitu, karena ada unsur keselamatan di dalamnya. Nah,
ini maksud saya, jadi itu dasarnya seperti itu. Ya, jadi betapa Al-Quran memberikan gambaran yang jelas terkait kondisi keluarga itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari unsur kehidupan kita. Dan saya meyakini bahwa ketika Al-Quran berbicara tentang sesuatu, maka itu adalah hal yang bukan sepele, gitu ya, yang kita harus benar-benar berusaha menjalankan itu dan berusaha semaksimal mungkin serius di dalamnya. Kemudian juga di dalam konteks syariah, kita mengenal adanya maqasidus syariah, tujuan syariah. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang namanya daruriyatul khams, ada 5 hal yang darurat gitu ya, yang kalau seandainya hal ini tidak ada dalam unsur manusia maka tidak ada yang namanya kehidupan. Salah satunya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu memelihara keturunan gitu ya. Artinya sudah jadi tabiat insaniyah berketurunan gitu. Dan berketurunan itu hanya bisa didapatkan dalam sebuah konteks pernikahan, hubungan keluarga. Makanya dari situ bersambung gitu ya, adanya anjuran untuk mencari pasangan yang baik gitu kan, berharap keturunan yang baik, mendoa, itu luar biasa sekali gitu. Coba antum nanti kupas, teman-teman di rumah mungkin kupas berapa banyak perhatian Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keluarga. Ya, artinya sekali lagi tidak mungkin Al-Qur'an berbicara hal yang kecil gitu loh. Al-Qur'an itu luar biasa ya, diturunkan oleh Allah bagi kita itu untuk menjadikan kita mulia. Ya, antum bayangkan saja diturunkan di sebuah realita manusia berperadaban jahiliyah gitu kan, lalu diturunkan Al-Quran itu menjadi sosok umat yang punya izzah kuat sekali. Karena apa? Karena Al-Quran. Jadi tidak mungkin berbicara hal sepele gitu kan. Nah ini maksud saya bertolak dari situ gitu kan, bahwa kita harus pahami dulu bahwa keluarga itu adalah segalanya kalau kita berpikir dalam konteks keimanan kita gitu ya. Nah kemudian kenyataannya memang sekarang orang berkeluarga itu banyak pola gitu ya. Ada mungkin dia berkeluarga hanya, ada yang disebutnya keluarga agamis. Memang dasar berkeluarga itu adalah didasari atas unsur agama gitu ya. Mungkin mohon maaf, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Yahudi dengan Yahudi, itu memperlihatkan tipologi keluarga agamis. Tapi juga kita kadang melihat di lapangan ada yang keluarga yang sifatnya mungkin demografis secara daerah. Ada yang keluarga deso gitu kan, desa, ada yang keluarga mungkin kota dikit, kota. Ada juga yang mungkin ras, berdasarkan ras. Kamu kalau orang Jawa harus dapetin orang Jawa, misalnya gitu kan. Kamu juga kalau orang Padang harus dapetin orang Padang, kan ada tipikal yang seperti itu. Nah, kita di sini tentunya berharap, karena ini masalah penting gitu kan. Apa yang diinginkan oleh Allah terkait dengan keluarga, maka itulah yang harus dikejar sama kita gitu kan. Tipologi keluarga yang seperti apa yang kita inginkan, yang ingin kita bentuk, supaya memang ketika kita membangun keluarga itu betul-betul kuat di atas landasan yang ajeg gitu ya. Nah, tentunya kita semua tahu gitu ya, bahwa apa yang diharapkan oleh syariah ya tentunya adalah baik untuk kita. Maka saya lebih cenderung dalam masa ini adalah keluarga yang memang ketika akan dibangun itu keluarga yang berdasarkan basis agamis atau agama gitu ya. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat di situ gitu ya. Misalnya dalam hadis, dan ini menunjukkan bahwa cakupan gambaran masyarakat itu dalam melihat sosok pasangannya memang seperti itu gitu ya. Misalnya perempuan itu dinikahi karena 4 hal, nggak ada lagi gitu. Kalau nggak karena kecantikan atau misalnya kekayaan, kemudian apalagi keturunan gitu ya. Yang terakhir adalah karena keagamanya, keimanannya. Dan Rasulullah memberikan pilihan kita adalah untuk mengambil sisi yang agamanya. Karena walaupun gitu ya, di 3 hal yang sisa tadi itu ada kekurangan, ketika dia mendapatkan sisi agamanya yang kuat, maka akan tertutupi ya dengan unsur keagamaannya. Kemuliaannya yang keturunannya yang kurang, misalnya hartanya yang kurang atau sosok fisiknya yang kurang, itu akan tertutupi dengan sosok kemuliaan agama yang dimiliki sang pasangannya tadi. Nah, itu yang saya pikir sosok yang harus dibentuk oleh kita,
terkait pembentukan unsur keluarganya dulu gitu ya. Pertama, saya mengajak pada teman-teman bahwa ini keluarga adalah hal yang penting gitu kan. Maka mulai dari sisi bagaimana kita membangun keluarga atas dasar apa, kemudian keluarga yang bagaimana yang harus kita harapkan, maka Rasulullah SAW sudah memberikan acuan dan gambaran terhadap itu semua. Mungkin seperti itu Kang gambarannya ya. Saya memulai dari basicnya dulu lah. Mungkin nanti Ustadz Muslim akan memberikan gambaran lebih luas. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan pada Ustadz Fahri yang sudah menyampaikan. Tadi menarik begitu, itu kan pondasi Ustadz ya. Pada dasarnya apa yang tadi Ustadz Fahri itu sampaikan, itu pondasi dasar kita. Dan menariknya lagi di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah menyediakan begitu ya, wadah untuk teman-teman yang ingin memperdalam terkait dengan ilmu agama yang berkaitan dengan keluarga itu tadi. Sahih. Nah, insya Allah ini nanti mungkin Ustadz Muslim yang akan lebih menjelaskan lagi nih terkait dengan hal ini, karena termasuk ini ya Ustadz, apa namanya, kaprodinya, kaprodi dari hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam, insya Allah. Mungkin langsung saja saya persilakan ke Ustadz Fahri, ke Ustadz Muslim terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Kalau kita melihat apa yang tadi, atau kita mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fahri, memang berkeluarga itu satu keniscayaan buat kita, karena itu suatu hal yang sudah dijadikan sebagai sebuah keniscayaan yang setiap kita pasti menjalaninya gitu. Dan maka untuk itu anjurannya, terus bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana cara melaksanakan atau cara kehidupan berkeluarga yang baik gitu ya. Terus kemudian bagaimana doa-doanya diajarkan semua dalam Islam gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dalam berkeluarga. Bahkan sampai memilih pasangannya pun diajarkan. Demi untuk apa itu semua? Untuk mencapai kebahagiaan kita. Karena memang Islam datang untuk memberikan kebaikan, kebahagiaan. Ya, berkaitan dengan tema kita tadi ya, tentang ketahanan rumah tangga, lebih-lebih di masa pandemi saat ini. Memang satu hal yang menarik sekali tadi yang Ustadz Fahri katakan berkait dengan basicnya apa ketika kita seorang, atau ketika kita melaksanakan pernikahan gitu ya. Ada yang basisnya keagamaan, ada yang basisnya ras tadi, ada yang basisnya kesukuan gitu ya, ada yang berbasisnya hanya serampangan, banyak sekali gitu. Serampangan dalam artian ya asal ketemu gitu ya, kemudian coba-coba cocok gitu, akhirnya ternyata kedepannya banyak kita temui ya. Kalau kita lihat ini ketahanan dalam berkeluarga itu menjadi penting sekali kalau kita mau melihat kenyataan fakta di lapangan tuh. Menarik memang ya, bahwa kalau lihat Kota Bogor ini termasuk mengerikan dalam masalah ketahanan keluarga. Sampai di tahun 2019 itu hampir ada 1.700 itu di kota Bogor saja. Ya, gitu. Kalau dengan kabupaten hampir 3.000-an kasus perceraian. Ya, makanya tinggi sekali perceraian di Kota Bogor itu. Jadi kalau lihat data di Pengadilan Agama itu, bahkan yang lebih sangat menakjubkan juga, sangat sangat menginikan kita semua, bahwa kasusnya itu lebih banyak gugat cerai daripada talak gitu ya. Artinya istri yang minta dicerai gitu ya. Dan kasus yang paling besar itu adalah karena masalah masalah ekonomi. Gitu ya. Dan kalau kita tadi katakan ketahanan di masa pandemi, ya memang begini kenyataannya gitu, bahwa ketika masa pandemi ya kita tahu bahwa ini ada banyak perusahaan yang boleh dikatakan tutup gulung tikar atau ya, dan meresign-kan atau merumahkan sebagian karyawan, sebagian besar, itu berdampak sekali. Dan di masa-masa sampai pernah kita wawancara dengan panitera di Pengadilan Agama Kota Bogor, ya memang salah satu rekan kita dalam mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam, ya beliau seorang praktisi langsung, mengatakan kepada saya langsung bilang, memang
apa namanya, sampai sehari itu pernah hampir 100 kasus masuk tentang perceraian. Dan dikatakan 90 ya, 90 itu 66 itu kasusnya itu kasus di pandemi ini ya, di bulan Juni kemarin itu ya, pas mulai habis ba'da PSBB ya, yang pertama itu pas dibuka pendaftaran itu ada 90 kasus masuk per hari, dan 66 itu adalah kasus gugat cerai. Itu ya, ini yang terjadi. Dan ketika dikatakan ternyata paling besar masalahnya adalah masalah ekonomi. Gitu. Masalah ekonomi menjadi, adapun KDRT gitu ya, pertengkaran dan yang lainnya itu juga paling pertama disebabkan oleh masalah ekonomi. Gitu ya. Tadinya awalnya tidak masalah, ketika masa pandemi ya, sebagian suami dirumahkan. Bahkan kalau menurut data Depnaker di Kota Bogor itu ada 3.000 orang yang saat pandemi di awal, saat PSBB di awal itu 3.000-an lebih dirumahkan. Nah, itu kan berbanding lurus dengan tingkat perceraian tadi. Gitu, maka itu memang penting sekali tadi apa yang dikatakan, bahwa kita ketika beragama itu memang harus dasarnya apa. Makanya kalau dikatakan tadi hadis seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal, dan Rasulullah SAW menekankan pilihlah agamanya karena akan menguntungkan, beruntung. Ya itu tadi salah satunya terbukti di saat ini, orang yang karena ekonomi ya, karena hal-hal lain selain agama akan cepat ya, ketahanannya tuh berubah, runtuh gitu, karena masalahnya dihadapi besar sekali. Maka untuk itu memang ada poin yang ingin kita tekankan di sini tentang bahwa selain masalah din yang menjadi basis dalam beragama itu, ya memang secara keseluruhan memang adalah din seharusnya gitu ya, karena din ini turun kepada manusia itu untuk kebaikan mereka, untuk kemaslahatan kita semua gitu kan, kesejahteraan, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Untuk itu maka ketika membangun sebuah mahligai rumah tangga ini hendaknya dengan basisnya agama. Maka kalau kita lihat solusinya dalam banyak poin disebutkan ya oleh Islam itu, ya kembalinya di awal di agama. Ya, maka masing-masing pasangan itu memperbaiki diri dalam agamanya. Artinya kalau kita ingin baik, mendapatkan pasangan yang baik, ya kitanya harus baik dulu. Gitu kan. Seorang suami ingin dapat istri yang salehah, ya dia harus saleh. Seorang istri yang mau dapat suami yang saleh, ya dia harus salehah dulu. Karena suami yang saleh atau orang yang laki-laki yang saleh untuk perempuan yang salehah, gitu ya. Kayak laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Itu pertama, dari internal itu penting. Yang kedua ya, maka Rasulullah katakan ada sekufu gitu ya. Sekufu juga penting, karena sekufu ini kadang menjadi hal yang juga masalah besar. Kemudian ya, faktor ekonomi yang besar juga mempengaruhi kalau dari internal gitu ya. Sedangkan kalau faktor eksternalnya ya tadi ya, mungkin dari lembaga-lembaga terkait ya, seperti lembaga pemerintahan, dalam hal ini mungkin ya tadi yang terkait KUA, PA gitu, pengadilan agama. Nah ini kan kalau sebenarnya kalau di KUA sendiri ada penyuluhan ya, penyuluhan pranikah itu ada sebenarnya. Cuman sepertinya kebanyakan yang kita wawancarai ya, maklum nih di perguruan tinggi, jadi ada penelitian, ada banyak data yang kita dapatkan itu ternyata itu nggak kurang efektif lah, bukan nggak berjalan tapi kurang efektif. Nah ini juga jadi salah satu mungkin ya faktor-faktor eksternal yang banyak menjadi penyebab ketahanan rumah tangga menjadi rapuh. Kemudian yang kedua juga lembaga-lembaga terkait lainnya ya, seperti mungkin kewajiban kita ya, salah satunya tadi kita merasa sebagai sebuah institusi pendidikan ya, dalam hal ini adalah sekolah tinggi, juga mempunyai tanggung jawab untuk untuk berbuat andil kepada masyarakat, terutama dalam masalah hukum. Dan kebetulan ana diamanahi untuk menggawangi prodi ya, program studi hukum keluarga Islam. Ya kita juga mempunyai lembaga konseling ya setiap hari ya. Jadi lembaga konseling di mana masyarakat bisa konsultasi gitu ya untuk kebaikan rumah tangganya. Ya kan dalam Islam itu bagaimana sih kita mencari solusi gitu ya. Jadi kadang kala jangan emosi dan jangan langsung
apa namanya naik gitu ya, kan ada tahapannya gitu ya. Mulai dari didiskusikan, kalau nggak juga ketemu cara diangkat wali masing-masing ya, wakil masing-masing pihak, dari pihak istri mengangkat siapa, dari pihak suami siapa, untuk mempertemukan, mencari solusi dalam masalahnya. Ya terakhir solusinya ya mungkin perceraian kan solusi juga gitu ya dalam Islam, ketika tidak lagi didapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Nah, dan tidak untuk saling zalim. Banyak orang mempertahankan rumah tangga, akhirnya terjadi saling zalim di antara mereka secara berkelanjutan. Dipertahankan tapi tadi ya istrinya tidak melayani suami dengan baik, bahkan meninggalkannya, lari ke sana ke sini gitu kan. Suami juga begitu, merasa ya sudahlah masing-masing aja deh, kita hanya untuk karena anak, karena yang lain. Itu banyak juga begitu. Betul. Nah, itu hal yang terjadi yang akhirnya tidak baik juga ke depannya. Padahal solusi dalam Islam, makanya kembali kepada Islam. Maka kita di Prodi Hukum Islam itu tadi menyediakan satu konseling, dalam artian kalau bahasa syariah itu, bahasa agama, musyawarah lah, diskusi, tempat mencari solusi ya. Mungkin nanti ada praktisi-praktisi atau ustadz-ustadz di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang bisa membantu gitu ya, mencarikan solusinya dalam sisi agama tentu gitu ya, karena memang pasti ketika di pengadilan pun di situ kompetensi kita di situ. Dan kalau pengadilan kan biasanya juga begitu, ketika ada masalah dibawa ke pengadilan itu sebelum diputus pasti hakim itu akan memfasilitasi islah di antara suami dan istri ya. Kalau bisa alhamdulillah diangkat di mediasi bisa langsung kembali, tidak diajukan gugatannya, tidak diteruskan. Tapi kalau enggak juga ya gugatan terus dilaksanakan. Tapi ala kulli hal itulah kondisi yang terjadi, faktanya di tengah-tengah masyarakat. Maka itu kita di Sekolah Tinggi Agama Islam perhatian sebenarnya dalam masalah ini karena kebutuhan kita semua. Maka untuk itu kita mengajak pada masyarakat, pemirsa sekalian, teman-teman jamaah semua, kalau ada masalah yang mau dikonsultasikan ya kita terbuka gitu ya dengan masyarakat. Apa yang kita bisa bantu, yang kita bisa komunikasikan, ya kita akan komunikasikan. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat, terutama di era saat ini gitu ya. Ya memang tadi ekonomi menjadi satu hal yang sangat penting sekali, karena ketahanan di situ pun bagian. Tapi kalau kita lihat kehidupan orang-orang saleh sebelum kita menjadi teladan buat kita, toh tidak sedikit mereka juga ekonominya nggak ada, tapi mereka bisa membina keluarga dengan baik karena ketahanan. Yang pertama adalah agama masing-masing menjadi kuat dan terus hidup dipagari dengan lingkup syariah. Ya, itu mungkin bagian yang penting. Jadi ya mungkin kalau melanjutkan studi gitu ya, untuk memperbaiki rumah tangga kita, atau mungkin juga teman-teman yang selama ini pernikahan seakan-akan hanya sekedar ya udahlah nikah saja gitu, jalan saja status. Akhirnya konsep, nggak punya konsep dan akhirnya nggak siap gitu. Nah ya nggak siap dan akhirnya terjadi banyak hal yang kita bisa saksikan. Bogor termasuk salah satunya. Untuk itu mari gitu ya memperbaikinya dengan cara ya belajar ya. Bisa kalau di tempat-tempat pengajian atau tempat-tempat itu kan tidak memfokuskan gitu ya. Sedangkan kalau di pendidikan resmi formal seperti Al-Hidayah ini, sekolah tingginya kan memang menjurus ke arah sana gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian solusi tadi kebaikan buat ketahanan dari rumah tangga muslim yang baik, yang insya Allah yang kita inginkan ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu mungkin prolognya. Ya, insya Allah. Syukran jazakallah kepada Ustaz Muslim. Ini tadi menarik Ustaz, bahwa apalagi tadi ketika Ustaz Muslim sebutkan angka perceraian itu ya fantastis sekali. Itu 1000 itu kan bukan jumlah yang 1000 hanya kota itu. Kota doang ya. Kota Ustaz Muslim. Iya, kota aja. Bukan jumlah yang sedikit begitu. Betul. Ya. Ini tentu menjadi menarik karena disitulah mungkin peran dari tadi ya, kenapa STA Al-Hidayah membuka satu jurusan khusus di hukum keluarga Islam, supaya mungkin banyak generasi yang yang memang sudah mumpuni, paham dan akhirnya bisa menyebarluaskan ilmu-ilmu tadi. Kan lebih baik mencegah Ustaz ya, daripada ketika sudah ada masalah baru konsultasi gitu ya.
Artinya Nah. maksud kami adalah realita yang ada terkait permasalahan keluarga di tengah-tengah kita itu seharusnya membuka wawasan kita Iya. untuk lebih meningkatkan minat kita, perhatian kita terhadap tadi ketahanan dan penjagaan dari keluarga yang akan kita bangun di masa depan. Tambahan mungkin kalau yang saya tangkap dari Ustadz Muslim, memang salah satu bentuk upaya untuk membangun ketahanan itu saya bisa simpulkan mungkin ya tadi ada dua hal, internal dan juga eksternal gitu ya. Kalau internal, kita kan seorang beriman gitu ya, artinya ketika kita menghadapi suasana dalam keadaan sempit, itu posisi orang beriman berbeda sekali dengan posisi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi penting maksud saya. Ketika rumah tangga itu dibangun di atas dasar keimanan yang benar, maka tatkala mereka menghadapi situasi yang sempit, ya kondisi seperti sekarang pandemi, tentu sikapnya tidak akan liar gitu. Dalam artian tidak akan mengundang sesuatu yang tidak diridhoi atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perceraian sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengembalikan pada sisi keimanannya. Dan dia tahu sikap dia dia tahu cara bersikap gitu ya ketika menghadapi musibah, bagaimana seorang mukmin menyikapi musibah. Gitu kan? Makanya ini menjadi dasar yang paling utama sekali gitu gitu ya, sehingga faktor utama gitu ya, upaya utama untuk membangun sebuah ketahanan, ayolah sama-sama perbaiki agama kita. Gitu ya. Ini di tingkat internal nih gitu ya. Betul. Sang suaminya gitu kan, sang istrinya, karena ya mudah-mudahan yang namanya musibah itu kan kadang memang Allah turunkan untuk menyadarkan orang, gitu ya, untuk menyadarkan orang. Ya mudah-mudahan dengan kondisi pandemi sekarang orang banyak tersadar kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu upaya perbaikannya di situ, gitu kan? Karena tidak ada yang bisa membuat orang bertahan pada satu kondisi karena selain unsur keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksud saya. Sedangkan faktor eksternal mungkin bisa diuraikan. Kalau memang tadi kata Ustadz Muslim adalah dasarnya ekonomi. Justru ini saya melihat pandemi ini itu membuka orang untuk lebih berpikir lebih kreatif dan inovatif. Itu luar biasa Ustadz Muslim. Iya. Hal positifnya itu. Hal positifnya seperti itu. Makanya dan tidak mungkin berpikir positif itu muncul dari orang yang dasar keimanannya rendah. Itu maksud saya. Betul kan? Iya. Kalau orang dasar keimanannya rendah, ketika dia dibenturkan dengan satu masalah, pesimis yang ada. Iya, betul. Dan itu jadi bahaya ketika dia sudah berkeluarga. Makanya jangan heran gitu kalau tadi Ustadz Muslim bilang realitanya ada orang tingkat perceraian tinggi. Bahkan mungkin kita baca pernah ada satu kasus, satu keluarga mungkin bunuh diri hanya gara-gara ekonomi gitu kan. Ini kan luar biasa. Artinya krisis rumah tangga kita itu bukan sekedar muncul karena sebab ekonomi, tapi dasar keyakinan, akidahnya sudah nggak ada sama sekali gitu. Nah kalau dari sisi eksternal, kalau dari sisi ekonomi tadi, justru saya melihat seharusnya ada apa? Kalau dia sisi keyakinan, ketahanan dalam tubuhnya gitu ya, dalam keyakinannya kuat, dia akan berpikir optimis sehingga membuka peluang kreatif. Dan itu terbukti banyak teman-teman gitu ya yang luar biasa, mungkin dasar agamanya bagus gitu kan, tapi sisi ekonomi lemah tadi kata Ustaz Muslim bilang, tapi tidak menjadikan dia goyah dalam berumah tangga, karena berbeda sekali lagi gitu ya, berbeda. Nah itu, nah kemudian mungkin upaya yang lainnya, kepedulian kita sesama seorang muslim, baik itu secara individual atau mungkin secara kelembagaan. Makanya tadi saya terus terang beliau ini adalah pimpinan saya karena beliau kaprodi saya dosennya gitu kan. Kita ingin mencoba ikut bukan menyadarkan masyarakat, bukan, tapi ayolah sama-sama gitu ya terkait dengan masalah keluarga ini. Apapun kendala yang dihadapi, antum masih saudara kita gitu kan, dan sudah tugas dan kewajiban kami terhadap masyarakat dan sesama muslim itu memberikan nasihat, jadi memberikan nasihat, saling memberi support, saling menguatkan, saling mendukung.
Kalaupun kita nggak punya uang, kita bisa kasih semangat, gitu kan? Kita bisa kasih ide, kita bisa kasih solusi. Itu yang bisa kita berikan, nah, gitu ya. Sehingga memberikan, termasuk memberikan pemahaman dasar kepada mereka pentingnya sebuah keluarga dalam pandangan Allah. Itu pun sebuah hal yang utama, saya pikir. Itu sangat penting karena akar masalahnya ada di situ. Ada di situ ya. Itu tambahan dari saya mungkin. Masya Allah. Siap, syukuran Ustaz. Mungkin saya mau coba fokus ke ini Ustaz nih, ke Ustaz Muslim terkait dengan hukum keluarga Islam. Mungkin supaya para pemirsa dan juga jamaah sekalian semua. Ini sambil diminum nggak apa-apa? Boleh, boleh. Kan kita ngobrol aja ya. Bisa lebih memahami gitu kan, terkait hadirnya dari prodi ya hukum keluarga Islam ini. Nah, kalau dilihat ini kan, kalau kita berbicara nanti ke bawahnya pasti ke visi misi dulu nih Ustaz ya. Iya. Terkait dengan visi misi dari prodi hukum keluarga Islam ini kira-kira bagaimana Ustaz? Iya. Ya, kalau bicara tentang prodi Islam itu ya kita tentu mencantumkan bagaimana visi misi kita yang ingin kita raih gitu ya. Tentu kalau visi itu kita ingin bagaimana menciptakan pembelajaran hukum keluarga Islam itu menjadi dipahami masyarakat dengan baik gitu kan, dan agar masyarakat tuh punya pemahaman yang utuh tentang bagaimana dia berkeluarga gitu. Nah itu tentu elemennya banyak ya. Ketika kita bicara tentang pendidikan, maka kita turunkan dalam misinya itu gitu ya. Misi-misinya yang pembelajaran yang kita ingin perbaiki gitu ya, ingin di sisi pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi itu ada 3 hal yang memang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama adalah sisi pembelajaran ya, kita ingin pembelajaran berkualitas yang kita ingin berikan. Yang kedua adalah sisi penelitian ya, kita tadi data-data itu ya kita menjadi penting gitu ya, karena bidang yang harus kita lakukan dalam memberikan pengabdian memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ya tadi tentu ada data, makanya ada penelitian namanya. Penelitian, di bidang penelitian pun kita hukum syariat tadi, makanya saya punya data-data itu karena memang itu menjadi bagian dari tridharma ya, kalau dibilang kalau di pendidikan itu tridharma perguruan tinggi. 3 hal, jadi tentang pembelajaran, tentang penelitian gitu ya yang berbasis hukum syariah gitu, kemudian tentang pengabdian masyarakat gitu. Pengabdian masyarakat pun kita mengadakan itu untuk supaya tadi masyarakat, bagaimana masyarakat itu menjadi tertarik ya. Kalau kayak kemarin kita melakukan pengabdian masyarakat itu hampir di seluruh kelurahan Kota Bogor. Kelurahan ya. Kelurahan Kota Bogor itu ada 16 kelurahan ya di Kota Bogor itu, dan kita terjunkan teman-teman mahasiswa untuk melakukan kegiatan kuliah kepada masyarakat, dan kita itu mengadakan segala hal berkaitan dengan bagaimana mereka mengerti tentang agama. Ada yang masalah mengajarkan pembelajaran Al-Qur'an gitu ya. Ada yang menjadi penyuluh tentang bagaimana masyarakat agar baik kehidupan berkeluarganya gitu. Nah itu juga poin-poin yang terus kita ingin sampaikan gitu. Jadi itu di antara visi misi kita gitu ya dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Jadi kita ingin mendorong masyarakat mengerti tentang hal-hal tersebut gitu ya, tentang pembelajaran dalam hukum yang baik, tentang penelitiannya ya, tentang pengabdian. Mungkin kalau di bahasa umum yaitu tentang bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat agar masyarakat melek hukum lah, terutama yang paling dekat dengan mereka hukum keluarga, karena keluarga itu gitu. Selain tentu ya tadi masalah-masalah ibadah ya di dalamnya itu kalau dalam kurikulum pasti ada tentang ibadah, tentang muamalah gitu ya, pasti ada, itu semua yang dipelajari di dalamnya. Tapi intinya adalah bagaimana mereka mengerti. Bahkan tadi ya praktek pendalaman lapangan pun kita ya kalau nggak ke KUA kita akan arahkan ke pengadilan agama gitu ya. Untuk apa? Untuk mereka bisa menyadari ini loh kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, dan betapa masyarakat kebanyakan ya tadi kurang paham tentang agama mereka gitu, tentang cara mereka
berkeluarga nggak ngerti. Tidak Jadi, dianggap penting. iya, karena yang tadi Ustaz, dia nggak suami tidak mengerti tentang kewajibannya, apa haknya, apa istri juga demikian gitu. Jadi masing-masing hidup seakan-akan cuma menyatu fisik, tapi akhirnya ya tadi ya dia dapat dari mana masukannya saja. Kalau banyak nonton film drama ya, apalagi sekarang gitu ya, drama yang jadi rujukan. masuk rujukannya itu dalam berkeluarga seperti itu gitu. Mendidik anak juga demikian gitu kan. Jadi kalau apalagi ibu-ibu gitu kan, kebanyakan istri sekarang yang menjadi perhatian fokusnya ya tadi saya katakan di awal itu memang demikian kondisinya, karena agamanya boleh dikatakan kurang, akhirnya faktor yang menjadi perhatian khususnya ekonomi. Coba kalau lihat telur naik aja sedikit gitu ya, cabai naik sedikit udah kepusingan gitu kan. Nah, padahal tadi kalau kita kembalikan semuanya ke dalam agama itu nggak ada yang seperti itu, karena kembalinya tentu pada ya pastilah ketika orang bertakwa, orang beragama ada kaitannya dengan kehidupan, karena kita hidup di masyarakat, kita hidup di bumi ini pasti, cuma ketahanannya yang beda gitu. Jadi seorang beriman tadi Ustadz Fahri bilang tentu berbeda menghadapi kondisi dengan orang yang tidak beriman. Ya pandemi semua mengalami, yang beriman, yang nggak tidak beriman, kena yang sakit, yang meninggal, yang itu ya pasti gitu ya, bagiannya ada, tapi nggak menjadi terlalu was-was gitu kan, nggak menjadi terlalu concernnya besarnya situ, karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ketika dia berkeluarga ada kekurangan ya, suaminya kena PHK ya, ada posisi-posisi lain atau ada usaha-usaha lain yang bisa mereka lakukan. Mereka yakin bahwa Allah akan memberikan. Nah, ini mungkin juga bagian yang terus kita dorong gitu ya dalam konseling, bagaimana mereka kalau misalkan ada konseling itu ya kita arahkan gitu ya. Tentu yang paling besar dan menjadi fokus kita ya tadi, kembalikan semuanya ke dalam Islam, kembalikan dalam Islam. Insya Allah ketika kita masuk ke dalam Islam dengan baik, janji dari Allah, mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari permasalahannya. Ya tentu tadi bukan berarti kita nggak punya masalah. Ya, semua orang punya masalah. Ya, yang beriman, yang tidak beriman semua. Tapi dengan iman lebih mudah dalam menghadapi masalah. Semua juga ekonomi begitu. Bukan berarti ketika seorang beriman terus ekonominya pasti naik atau ekonomi pasti jaya terus, enggak juga. Itu hukum yang sudah Allah tentukan. Ada yang diluaskan rezekinya dengan kehendak Allah, ada yang disempitkan sesuai dengan kehendaknya gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan iman tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman gitu. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, ya sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman ya, kullu amruhu khair lahu, ya bahwa seluruh perkaranya itu baik baginya. Jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ya itu baik baginya, dan jika dia mendapatkan keberatan dia bersabar dan itu baik baginya. Coba bayangkan, mana yang enggak baik? Semuanya baik semua gitu. Ada kesempitan, oke, dalam hidup ya biasa, ntar senang, ntar baik. Tapi orang beriman itu akan tanggap sigap dalam melangkapi dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berkaitan kembali kepada kaitan prodi tadi, ya kita ingin mengarahkan ke arah sana. Jadi mahasiswa kita arahkan untuk menguatkan kembali, apalagi kita ya kalau ini juga Ustadz Fahri yang membidangi tentang masa mahasiswa, karena beliau ini skala struktur atasan saya gitu ya. Karena beliau adalah wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan kehumasan ya, hubungan dengan masyarakat. Jadi memang kita menginginkan mahasiswa mengerti tentang hukum keluarga Islam gitu ya. Jadi bagaimana mereka berkeluarga, dan tentu masyarakat kita harapkan juga bisa, kita ingin menjadi bagian dari solusi buat masyarakat lah gitu. Istilah katanya gitu ya. Mungkin itu ya berkaitan dengan prodi hukum Islam. Ya mungkin kalau untuk lebih jelasnya ya harus bergabung ya, secepatnya gitu. Boleh, insyaallah. Ini sangat menarik Ustaz.
kalau misalkan kita membahas tentang hukum keluarga Islam, karena kan ini mulai dari kita bangun sampai tidur lagi pasti ada erat kaitannya gitu ya. Baik dari suami istri ataupun anak kepada orang tua dan sebagainya, itu kan saling terkait, dan itu kan semua dibahas dalam ruang lingkup sebuah keluarga gitu. Kalau kita nggak bisa tidak mengerti bagaimana membangun keluarga dan sebagainya, ya mungkin saja ketika anak bangun ya sudah mau bangun jam 8, jam 9 gitu kan, itu dibiarkan saja gitu. Nah, ini menjadi sangat luar biasa penting. Cuman ini sebelum nanti kita lanjut, saya izin untuk memberikan kesempatan dulu nih kepada pemirsa untuk bisa bertanya, jadi supaya lebih asik tektokannya, bukan hanya kita bertiga tapi juga bisa dari rumah gitu. Ya, baik para pemirsa dan juga jamaah, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil kita melanjutkan bincang kita kepada para guru-guru kita ya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang konsen nanti membahas di hukum keluarga Islam, maka saya memberikan kesempatan buat para pemirsa dan juga jamaah di rumah maupun di mana saja untuk bisa bertanya kepada kami secara langsung, dan sekarang juga di 0821 11666677. Saya ulangi, di 0821 11666677. Para pemirsa bisa melakukan phone via reguler atau phone via WhatsApp, tidak masalah. Baik, bisa langsung telepon sekarang juga, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol juga nih Ustaz. Mungkin melanjutkan ke ini Ustaz, ke tadi yang pembahasan kita di ketahanan keluarga di masa pandemi. Kira-kira kalau dari prodi hukum keluarga Islam ataupun mungkin secara umum ya, upaya apa sih Ustaz yang bisa disampaikan kepada para pemirsa supaya para pemirsa ini paham begitu, upaya-upaya apa yang bisa mereka lakukan ya untuk bisa membangun keluarga itu di masa-masa seperti ini. Mungkin Ustaz Fahri atau Ustaz Muslim bisa menjawab. Langsung aja ditunjuk Ustaz Muslim. Oh gitu, langsung ya Ustaz Muslim ya. Iya, memang upaya kita yang kita lakukan gitu ya. Tentu kalau kita paling besar tentu internal gitu, internal dalam artian ya dosen dan mahasiswa itu, pembelajaran di mana kita memberikan pengajaran secara maksimal bagaimana Islam mengatur tentang itu, karena kita juga ada mata kuliah tentang misalkan tentang bimbingan tafsir keluarga, gitu ya, terus bimbingan keluarga, tafsir pun tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga gitu kan, terus kemudian hadisnya juga hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga, pembinaan keluarga, kewajiban suami, kewajiban istri gitu kan, tentang hak waris, tentang pembinaan anak, itu semuanya ke arah sana. Itu kalau internal. Tadi secara eksternal juga kita ingin peduli kepada masyarakat. Selain bentuk pengabdian kita, ya kita terjunkan teman-teman mahasiswa untuk pengabdian kepada masyarakat itu ada. Ya tentu salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman pada mereka tentang agama mereka gitu. Ya, terutama dari hukum Islam sendiri seperti itu gitu ya. Jadi mahasiswa itu nanti ketika mereka ada di masyarakat gitu ya, karena kan PPL itu pendalaman lapangan itu, praktek pendalaman lapangan itu sekitar 1 bulan. Mereka di lapangan KKM ya, atau KKM atau kegiatan kuliah kerja mahasiswa itu mereka sebulan di lapangan itu. Ya, untuk itu mereka mengajarkan Al-Quran, mereka membagi-bagi sembako dan lain sebagainya, hal-hal yang bisa diberikan kepada masyarakat tentang kepedulian kita. Dan tentu yang terakhir yang tadi juga sempat saya singgung di awal adalah tentang konseling gitu ya. Jadi kalau masyarakat ada satu hal yang mau dikonsultasikan ya tentang bagaimana bisa bertahan dalam masalah kerumah tanggaan, ya bisa konsultasi dengan kita gitu ya. Tentu kita akan melayani mereka dengan baik gitu ya. Dan kita sebenarnya juga dari sebagian dosen-dosen kita juga sudah jalan di lapangan itu ya, dalam artian jalan di lapangan itu tadi ke tempat-tempat yang memang perlu untuk bertemu langsung, misal ke KUA, apa sih masalah yang dihadapi kebanyakan kalau misalkan lembaga-lembaga itu kan resmi ya, mengenai masalah keluarga. Terus kemudian tadi makanya kita tahu penyuluhan itu kurang efektif gitu kan, kurang efektif dalam artian ya tadi karena hasil penelitiannya kebanyakan seperti itu, karena kebanyakan orang dapat sertifikat aja sekarang gitu kan, mau menikah itu cukup
ada sertifikatnya, Iya, kan harus ada sertifikatnya, dan itu nggak pernah melaksanakan penyuluhan, nggak pernah ada bimbingan gitu ya, apa sih namanya itu, penyuluhan pranikah ya kalau nggak salah itu namanya di KUA, tapi dapat gitu. Padahal di situ kan urgent gitu juga, karena orang diberikan masukan di KUA itu ya, bagaimana mereka diberikan penataran pembinaan, namanya penataran pembinaan pranikah P3K gitu ya. Jadi seperti itu nggak berjalan efektif ya, bukan saya katakan nggak berjalan, tapi kurang efektif. Nah itu kita tahu gitu, ada hasil penelitian dan pengabdian konseling itu juga kita akan berikan langsung, misalkan mereka mau konsultasi kita baik by phone atau langsung datang ke sekolah tinggi, bisa juga bisa gitu kan, telepon ya, ke langsung gitu ya, ke pribadi ke nomor yang nanti kita bisa sampaikan ya ke pemirsa sekalian gitu. Jadi silakan gitu, kita membuka diri, atau kalau mau langsung kita juga siapkan nanti ada ustadz-ustadznya, dosen-dosennya, salah satunya ya Ustadz Fahri ya bisa gitu ya. Jadi nanti yang kita bisa berikan tentu ya tadi ya, kita memberikan solusi dari hal-hal yang kita pahami dari sisi bagaimana Islam mengatur tentang hubungan keluarga. Biar tadi tentu ketika Islam mengatur itu kan Allah memberikan aturan dari yang maha mulia, dari yang maha mengetahui, dari yang maha bijaksana, pasti aturan akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dan kita kan sudah katakan berkali-kali bahwa kalau kita tidak mau dengan aturan Allah, ya pasti ada dalam khutwah-khutwah syaitan. Itu kan satu hal keniscayaan, kita tinggal pilih mana gitu, mau dengan diatur oleh Allah enggak gitu. Kayak dalam hukum keluarga, mau waris mau menurut syariat Allah atau selainnya, berarti syariat jahiliyah. Nah, jahiliyah ujungnya syaitan kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kan jelas itu, masuk dalam Islam secara totalitas atau kalau enggak ada dalam khutwah-khutwah syaitan. Itu pilihan. Jadi kita mau milih yang mana? Kita mau ridho di mana? Kita mau berkeluarga secara Islami atau jahili gitu. Kalau Islami Allah yang atur, kalau jahiliyah ya syaitan yang ngatur. Kan kalau tidak Islam ya jahiliyah gitu aja. Mau hukum apapun itu atau maupun petunjuk siapapun ya pasti petunjuk jahiliyah gitu. Karena nggak ada lagi yang 3 yang 4-nya. Pokok kalau nggak Islam ya tinggal milih gitu. Nah itu poinnya. Dia berkeluarga juga demikian. Ketika seperti itu sudah ditentukan oleh syariat, tentu kita sebagai seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti lebih ridha diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kita akan berikan konsultasinya ke arah sana. Mudah-mudahan tadi ya bisa memberikan solusi, ya minimal bisa memberikan kontribusi ya walaupun hanya sedikit ya. Syukur-syukur kalau dua-duanya memahami itu dengan baik. Ya, suaminya bisa datang sama istrinya, bisa konsultasi. Baik by phone ataupun dengan langsung datang. Ya, insyaallah. Saya mungkin agak menambahkan, kalau tadi kan Ustadz Muslim bicaranya dari unsur kelembagaan. Iya, kelembagaan. Upaya yang harus dilakukan seperti apa. Saya mungkin ingin mengajak justru upaya yang dilakukan dari sebuah keluarganya, rumah tangganya. Pertama mungkin ketika terjadi pandemi, ini kesempatan bagi sebuah keluarga. Tentunya dalam hal ini yang paling berperan itu adalah suami. Itu untuk mengajak keluarganya kembali mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meningkatkan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak dilakukan cara yang ini, upaya apapun itu akan sulit. Ini langkah yang pertama. Jadi ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit di saat pandemi ini, ayo sama-sama nih suami istri, keluarga, anak, ayah, ibu lebih dekat lagi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua jalan keluarnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menguatkan komunikasi di antara mereka. Karena biasanya salah satu faktor ya itu ada buku 30 problematika rumah tangga. Salah satu faktor yang biasanya selalu menjadikan rumah tangga itu berantakan, rusaknya komunikasi di antara sesama mereka. Terlebih ketika di posisi sulit, gitu ya. Mohon maaf, ketika komunikasinya kurang baik, tidak sehat, ini justru akan lebih menyempitkan keadaan.
istri yang tidak ngerti keadaan suami, suami yang mungkin kurang bisa bicara dengan istri gitu ya. Akhirnya muncul celah di situ setan untuk berperan memisahkan di antara mereka, dan tidak ada ini mohon maaf, Minum dulu, saya Ustaz. agak gatal ini. Saking semangat. Saya semangatnya ini karena menarik sekali Ustaz Muslim gitu. Tidak ada penghargaan yang paling besar diberikan iblis pada tentaranya dibanding dengan keberhasilan mereka memisahkan Iya betul. suami istri. Ini harus dipahami nih sama para keluarga. Jadi Anda itu betul-betul ada dalam target sasaran tembak syayatin, gitu ya. Makanya luar biasa, mengerikan sekali gitu. Jadi bangun komunikasi di situ supaya tidak ada celah untuk bersuuzon gitu ya di saat kondisi sempit. Yang kedua, mohon maaf, yang ketiga, mulai budayakan hidup hemat. Kita harus paham dalam konteks keislaman, standar kecukupan ekonomi dalam Islam itu seperti apa sih? Sebab kalau bicara hawa, Ustaz Muslim ya, bicara Nggak hawa ada nafsu, habisnya. nggak ada yang cukup. Nggak ada yang cukup, nggak ada yang cukup. Dan dunia itu nggak ada yang sempurna. Nggak selesai. Tidak ada yang sempurna. Anda akan merasa sempurna ketika itu disempurnakan dengan tawakal dan qanaahnya kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh maksud saya. Jadi apa standar kecukupan dalam Islam? Rasulullah SAW sederhana kok. Kalau Anda punya makanan satu hari, di hari itu tempat untuk bernaung, bermalam, dan tubuh yang sehat, Anda sudah menggenggam dunia. Itu hadis Rasulullah SAW. Kama Rasulullah SAW. Jadi 3 hal itu ya, itu sudah cukup. Kafa'ah udah cukup itu. Badan yang sehat di hari itu, karena dengan badan yang sehat Anda bisa berusaha, dengan kita bisa bekerja dan lain. Lalu ada makanannya satu hari, bukan untuk Besok, ditimbun di beras berapa liter masih ada di kulkas, telur masih banyak, enggak, satu hari kok gitu kan. Karena esok hari juga kita nggak tahu masih hidup apa enggak gitu ya. Iya betul. Lalu apa? Tempat untuk bernaung, artinya ada rumah untuk berteduh, ada bermalam. Itu sebenarnya udah sebuah kebahagiaan tersendiri gitu kan. Nah, persepsi seperti inilah yang harus mulai ditanamkan sama keluarga kita gitu ya, dan mulai merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mulai dibangun rasa qanaah, tawakalan, dan membangun hidup hemat tadi. Gitu kan, mulai membangun hidup hemat. Karena memang dalam prinsip ekonomi Islam itu yang dikedepankan itu adalah need bukan want. Kebutuhan bukan keinginan. Karena tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan iya. gitu. Jadi apa yang kita butuh nih, itu yang harus kita simpan saat ini dan kita raih gitu kan. Dan yang keempat, mulai menggali potensi. Saya pikir kadang ada kita mungkin karena hidup terbiasa, suami nyariin nafkah gitu ya, Iya, betul. istri juga di rumah sudah terpola sedemikian sehari-hari, kadang potensi-potensi diri yang dulu sebelum nikah itu ada gitu kan, itu tertutupi gitu kan. Istri padahal sebelum nikah itu dia jago ini, jago itu misalnya gitu ya. Suami juga sebelum nikah itu ternyata sebelum bekerja dia banyak keahlian. Mulailah pelan-pelan digali potensi itu dan dikembangkan. Banyak kok, saya pikir banyak gitu ya, teman-teman yang mulai usaha mandiri, dan itu dimulai dari usaha keluarga, pada akhirnya dia malah pekerjaannya ditinggalkan, asyik malah gitu ya. Akhirnya mengembangkan bisnis keluarganya. Nah, saya pikir kondisi pandemi memberikan, tadi saya bilang, kesempatan kita untuk berpikir kreatif gitu ya, untuk berpikir kreatif terutama di dalam ekonomi mikro di keluarga itu seperti apa. Nah, ini mungkin solusi salah satu yang saya bisa berikan pada pemirsa sekalian. 4 ya gitu ya. Kalau seandainya memang kita ingin membentuk sebuah meningkatkan ketahanan rumah tangga kita seperti itu. Allah. Ya, insyaallah, syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Fahri dan mungkin kepada Ustaz Muslim, karena mungkin di malam hari ini kita sudah masuk waktu yang ditentukan Ustaz. Jadi mungkin pembahasan tentang keluarga nanti di lain waktu mungkin bisa kita bahas kembali. Iya, tafadhal. Nah, mungkin sebelum nanti kita tutup dan Ustaz Fahri dan Ustaz Muslim menyampaikan sedikit nasihat terakhir kepada para pemirsa. Nah, buat para pemirsa dan juga jamaah yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita tutup dan mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz kita,
Saya mempersilahkan para pemirsa untuk sedikit menyaksikan video berikut ini. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, Bogor, kampus bersyariah. Kampus yang telah mencetak dan melahirkan banyak lulusan yang berintegritas, terampil dalam keilmuan, dan aktif berperan membangun masyarakat. Ini adalah pintu gerbang utama kampus STAI Al-Hidayah, gerbang pertama bagi mahasiswa untuk meraih harapan dan menuntut ilmu agama. Gerbang ini selalu dijaga oleh security kampus agar mahasiswa merasa nyaman dan aman saat beraktivitas di dalam kampus. Di hadapan pos keamanan terdapat halaman sekaligus dinding dengan logo STAI Al-Hidayah. Beberapa langkah dari pos security terdapat Masjid Al-Iman. Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk mahasiswa atau jamaah laki-laki, dan lantai kedua dipergunakan untuk mahasiswi atau jamaah perempuan. Selain sebagai pusat aktivitas ibadah keseharian warga kampus STAI Al-Hidayah, masjid ini juga dijadikan pusat kegiatan dakwah mahasiswa STAI Al-Hidayah. Kemudian di seberang masjid terdapat deretan bangunan yang dinamakan Gedung A, yang terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah terdiri dari ruang BAAK, micro teaching, ruang pelayanan kesehatan, ruang baku, LPPM, LPM, dan ruang Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Sedangkan di lantai atas terdiri dari ruang rektorat, ruang kaprodi, dan lembaga IT. Kita mulai dengan ruang BAAK, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Di ruang ini, para mahasiswa mendapatkan informasi perkuliahan, dari mulai pengisian kontrak studi, jadwal perkuliahan, dan kegiatan akademik lainnya. Berdampingan dengan ruang BAAK, terdapat lab micro teaching. Di ruang inilah para mahasiswa prodi PAI dan MPI melatih skill untuk menjadi tenaga pengajar yang terampil dan berkarakter Islami. Ruang ini juga dilengkapi dengan kamera dan proyektor. Tepat di samping lab micro teaching terdapat ruang pelayanan kesehatan. Di ruang ini, warga kampus bisa berkonsultasi seputar kesehatan dengan metode pengobatan Nabi. Sejajar dengan ruang pelayanan kesehatan, terdapat ruang baku, yaitu ruang administrasi dan informasi keuangan bagi mahasiswa. Tepat di samping tangga, terdapat ruang penerimaan mahasiswa baru dan LPM. Kemudian, ruang BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Disinilah tempat mahasiswa berkumpul dan berorganisasi untuk menuangkan ide, gagasan, hingga program kegiatan kampus. Kita sekarang menuju lantai 2 dari gedung A. Tepat di samping masjid, terdapat ruang khusus bagian IT. Disinilah fasilitas layanan internet, pengelolaan website, jurnal, bahkan perkuliahan daring diberikan. Tepat di samping kanan setelah menaiki tangga, terdapat ruang tamu yang berdampingan dengan ruang LPPM dan ruang kaprodi perbankan syariah. Lalu sebelah kiri terdapat ruang rektorat. Di ruang inilah mahasiswa berkonsultasi langsung dengan kaprodi tentang materi perkuliahan dan materi akademik lainnya. Setelah melihat kondisi gedung A, kita turun dan berjalan lurus melewati lorong, kemudian memasuki halaman yang luas, maka akan terlihat gedung B, bercat hijau dengan logo dan moto STAI Al-Hidayah berdiri kokoh. Di dalam gedung 3 lantai inilah, para mahasiswa menghabiskan masa belajarnya selama kuliah di STAI Al-Hidayah.
Memasuki lantai pertama gedung B, terdapat 6 ruangan yang saling berhadapan. Di sebelah kanan terdapat ruang dosen. Di ruang inilah para dosen dari berbagai disiplin ilmu berkumpul sebelum memberikan materi perkuliahan. Kemudian di samping ruang dosen terdapat ruang sidang yang juga berfungsi sebagai ruang pertemuan dosen dan mahasiswa. Kemudian berhadapan dengan ruang dosen terdapat lab komputer. Ruang ini digunakan untuk melatih para mahasiswa agar memiliki kemampuan dasar penggunaan teknologi komputer. Kita naik ke lantai 2. Menaiki lantai 2, terdapat ruang kelas yang saling berhadapan. Di ruang kelas inilah mahasiswa mengikuti materi perkuliahan. Mahasiswa laki-laki dan perempuan wajib duduk dengan teratur dan terpisah. Ruang ber-AC ini berkapasitas 25 orang, dan ruangan ini juga dilengkapi dengan proyektor. Tepat di ujung lantai 2 terdapat ruang perpustakaan. Ruang literasi yang menyediakan fasilitas berbagai buku dan kitab penunjang bagi mahasiswa dan dosen sebagai bahan penelitian dan perkuliahan. Kita naik ke lantai 3. Di ujung lantai 3 terdapat ruang cukup besar yang digunakan sebagai ruang kelas atau ruang pertemuan mahasiswa. Demikianlah pengenalan singkat Kampus Bersyariah STAI Al-Hidayah Bogor. Kami tunggu kedatangannya dan sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAI Al-Hidayah Bogor, Kampus Bersyariah. Ya, baik para pemirsa dan juga jamaah, berikut tadi adalah profil dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Kemudian juga tadi sudah ditampilkan letaknya begitu ya, kemudian kondisi bangunan-bangunan dari Sekolah Tinggi Al-Hidayah Bogor. Nah, buat para pemirsa dan juga jamaah, sebelum nanti kita tutup dengan pesan-pesan dari para guru kita, bagi para pemirsa dan juga jamaah yang ingin lebih mengetahui secara lebih mendalam ya, di mana Sekolah Tinggi Al-Hidayah Bogor, kemudian jurusan-jurusan apa saja yang ada di dalamnya, saya infokan sedikit terkait dengan Sekolah Tinggi Al-Hidayah Bogor. Jadi para pemirsa nanti bisa langsung berkunjung. Kalau untuk letaknya di Jalan Raya Dramaga, ini ada di kilometer 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kemudian di Sekolah Tinggi Al-Hidayah Bogor ini juga mempunyai beberapa jurusan. Salah satunya adalah yang tadi sempat kita bahas begitu ya, Prodi Hukum Keluarga Islam. Kemudian ada beberapa jurusan lagi ya, di sini ada S1 Pendidikan Agama Islam, kemudian S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian S1 Manajemen Pendidikan Islam, kemudian ada D3 Perbankan Syariah. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, mulai dari fasilitas yang disediakan juga sangat bagus-bagus, kemudian juga harga yang diberikan oleh ST Al-Hidayah kepada para pemirsa dan juga masyarakat semua juga tidak begitu mahal begitu Ustaz ya. Ini bukti bahwa ingin memudahkan juga nih ke masyarakat untuk bisa mengikuti program-program yang sudah disediakan oleh Sekolah Tinggi Al-Hidayah Bogor. Nah, buat para pemirsa yang ingin bertanya atau ingin mengulik lebih dalam tentang penerimaan mahasiswa baru atau mencari informasi-informasi lebih dalam tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, ada kontak person dari Sekolah Tinggi Al-Hidayah Bogor, dan ini bisa via WhatsApp juga di 0821 1822 2300. Saya ulangi,
di 0821 1822 2300. Nah, buat para pemirsa dan juga jamaah bisa langsung menghubungi nomor tadi untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkait Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor. Baik, langsung kita masuk ke sesi terakhir ini, Ustaz. Sebetulnya kita pengen membahas lebih dalam lagi sebetulnya tentang hukum keluarga Islam, karena memang kalau dilihat dari urgensinya itu sangat penting sekali, apalagi kalau dilihat dari data yang tadi Ustadz Muslim sudah paparkan, ini jauh dibilangnya lebih penting lagi begitu. Nah, mungkin kita masuk ke sesi akhir. Saya awali dari Ustadz Fahri terlebih dahulu. Mungkin bisa disampaikan Ustadz nasihat-nasihat kepada para pemirsa, terutama mungkin dalam masalah ketahanan keluarga ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya hanya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan juga para rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran, di dalam salah satu ayatnya mengingatkan pada kita bahwa termasuk al-khusranul mubin, kecelakaan atau kerugian yang nyata itu di akhirat nanti adalah ketika kita berpisah dengan orang yang paling kita cintai atau orang yang paling kita sayangi, yaitu keluarga. Jadi tak ada kesedihan yang paling begitu menyakitkan dibandingkan tatkala kita melihat orang yang paling kita cintai, entah itu istri kita, anak kita, ataupun keluarga, ayah dan bunda kita, itu harus berpisah dengan kita di yaumul qiyamah. Mungkin ada di antara mereka yang masuk ke dalam jannah, atau mungkin juga ada yang masuk ke dalam neraka. Maka itulah salah satu bentuk perpisahan yang betul-betul menyakitkan. Untuk itu, jika seandainya kita betul-betul memiliki keinginan kuat, niat yang tulus, dan juga optimisme yang tinggi bahwa kita membentuk keluarga adalah untuk sampai pada jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, maka saat inilah gitu ya kesempatan kita untuk bersama-sama mengembalikan dan menguatkan kembali keluarga kita di atas fondasi keimanan yang kuat. Kemudian yang kedua, apapun kendala yang dihadapi oleh keluarga kita, baik dalam keadaan senang maupun sulit, itulah tabiat dunia gitu ya, yang memang seharusnya kita syukuri kalau memang itu adalah sebuah kenikmatan, dan harus kita sabari kalau memang itu adalah sebuah kesempitan. Dan kita yakin betul dengan keimanan kita bahwa segala sesuatunya akan berakhir selama itu di dunia, termasuk pandemi yang kita hadapi saat ini. Jadi tetap optimis gitu ya, tetap husnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanamkan keyakinan yang positif pada keluarga kita. Itulah solusi yang paling utama di saat ini. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah. Syukran, jazakallah khairan kepada Ustadz Fahri. Mungkin Ustadz Muslim, fadhal. Iya, sebenarnya apa yang disampaikan tadi cukup gitu ya. Cuma sedikit saja ya yang ingin kita akhiri dalam pertemuan ini, bahwa memang menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah berkeluarga adalah sebab-sebab yang bisa melemahkan hubungan keluarga kita. Nah, untuk itu dijaga gitu ya, bagaimana solusi Islam memberikan hal tersebut. Kalau tadi dikatakan ada 4 poin yang bisa dicarikan solusinya, itu mungkin masalah yang paling besar juga adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasi harus benar-benar lancar gitu ya, antara istri dan suami, antara suami dan istri, karena dari sinilah ya segala halnya bisa terjadi. Nah, itu untuk itu dalam Islam pun kita diminta untuk bagaimana baik dalam berkomunikasi di antara kedua pasangan tersebut. Jadi jangan sampai ini menjadi hambatan yang besar. Dan tentu sekali lagi ya, yang menjadi juga perlu diperhatikan adalah bahwa pikir-pikir panjang sebelum melakukan sebuah perbuatan, apalagi masalah yang sangat berat, yakni perpisahan, terutama di pihak istri ya, karena memang biasanya pihak istri yang menjadi pihak yang paling banyak tadi kalau dikatakan kasusnya menggugat, maka pikir-pikirlah gitu ya, karena apalagi yang sudah nanti berdua saja berat,
menghadapi kehidupan, apalagi nanti sendiri gitu ya. Iya. Kemana coba mencari perlindungan? Pasti akan lebih kembali kepada keluarga, dan keluarga kalau masih ada orang tua mungkin masih bisa sharing. Kalau sudah nggak ada, keluarga kakak kita, adik kita punya keluarga masing-masing ya. Jadi nanti juga merepotkan kita, anak-anak, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil gitu kan. Itu juga menjadi satu hal yang lebih baik sabari secara bersama-sama. Toh kita semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah rezeki kita. Belum tentu juga ekonomi kita membaik setelah kita melakukan pemutusan hubungan keluarga gitu. Nah, itu juga hal yang perlu disadari bersama. Dan selebihnya ya tadi saya mengajak kepada masyarakat semua, pemirsa semuanya bisa memperdalami agamanya ya. Kalau ingin bergabung tadi ya dengan STI Al Hidayah, terutama di Prodi Hukum Islam, kita masih membuka kesempatan untuk bisa kapan saja bergabung ya. Tentu di masanya ya, ada masanya ya. Sekarang mungkin masa-masanya sampai bulan apa Pak Ustadz Fahri? Oktober masih bisa gitu ya, masih karena berkaitan banyak administrasi yang bisa kita masukkan. Nah, kalau enggak ya nanti semester genap gitu ya, atau ya tahun depan, karena kita ini penting sekali pendidikan ya. Lebih-lebih tadi juga selain masalah cuma ilmunya saja, tapi juga ada harapan-harapan yang juga bisa digali dari ketika kita bisa bersekolah di sekolah tinggi gitu, atau dengan mendapatkan gelar S1 ya. Tentu ini menjadi juga bagian yang solusi yang bisa kita raih bersama-sama ya. Gitu saya akhiri di situ. Nah, mudah-mudahan bisa sebanyak-banyaknya teman-teman dan pemirsa sekalian bisa bergabung dengan kita. Ahlan wa sahlan. Gitu. Nah, syukran jazakallahu kepada Ustaz Muslim, dan saya ucapkan juga syukran jazakumullah khairan kepada dua pemateri kita, Ustaz Fahri dan juga Ustaz Muslim, yang sudah menyediakan waktunya ya, berkenan hadir di malam hari ini sharing kepada para pemirsa, dan juga sharing terkait dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah. Ini menjadi solusi, menjadi wadah yang menjadi solusi kepada masyarakat yang ingin mendalami agama, terutama yang tadi ada prodi hukum keluarga Islam ya, insyaallah. Baik para pemirsa dan juga jamaah yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di akhir program kita ya, acara kita di malam hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi pendaftaran ya Ustaz. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Muslim berkaitan dengan prodi hukum keluarga Islam. Alhamdulillah masih membuka pendaftaran Ustaz ya, sampai nanti di bulan Oktober. Jadi buat para pemirsa dan juga para jamaah yang ingin mendaftarkan diri, atau mungkin punya anak yang sudah lulus SMA dan belum tahu mau kemana begitu ya, atau mungkin belum berjalan begitu perkembangannya, bisa langsung didaftarkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah. Tadi lokasinya sudah saya beritahu, dan kalau misalkan masih penasaran bisa mengunjungi website atau Facebook Ustaz. Bisa. Dan itu ada ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor atau STI Al Hidayah Bogor. Nanti para pemirsa bisa searching ya, bisa mencari tahu alamat, kemudian nomor kantor ataupun nomor WhatsApp yang bagian pendaftaran. Tapi saya ingin memberitahu sedikit 3 hal saja kenapa para pemirsa dan juga jamaah harus ya memilih STI Al Hidayah Bogor sebagai tempat perkuliahan. Ya, yang pertama, dosen ya yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor adalah dosen profesional dan kompeten, di mana mereka rata-rata bergelar S2 dan juga S3 baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang kedua, semua dosen yang terdaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ini sudah ber-NIDK ya, sudah mempunyai nomor, dan juga rata-rata mereka sudah tersertifikasi begitu. Kemudian yang ketiga, yang pasti kalau misalkan lagi kondisi seperti ini kan pasti mencarinya biayanya yang murah gitu ya, yang terjangkau gitu ya. Dan alhamdulillah Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor tidak memberikan biaya yang begitu mahal, bahkan tergolong cukup sangat murah ya kalau bagi tingkatan sekolah tinggi begitu ya. Jadi biayanya murah, biayanya terjangkau dengan beberapa fasilitas dan keunggulan yang sudah disediakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, dan juga di mana di sana ya lingkungannya adalah lingkungan bersyariah. Jadi sangat menjaga ya
antara laki-laki dengan perempuan, ya bahkan di sana satu kelas sekalipun itu ada pembatasnya Ustadz ya. Iya. Ya karena saya salah satu mahasiswa di sana. Ya Masya jadi Allah. satu kelas begitu, ya itu ada kalau mungkin kalau di sekolah lain ya bebas saja kita sampingnya perempuan ya tidak ada pembatas sama sekali, kita bisa melihat dan sebagainya. Tapi kalau di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor ini ada pembatasnya. Ya masjidnya pun antara laki-laki, ya tempat sholat laki-laki dan perempuan itu dipisah. Jadi betul-betul sangat menjaga lingkungan yang bersyariah. Jadi buat para pemirsa dan juga jamaah sekalian, buat tunggu apa lagi begitu ya. Sudahlah prodinya sangat luar biasa dan juga biayanya sangat terjangkau, maka silakan langsung mendaftarkan diri Anda di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat para ustadz yang sudah hadir di malam hari ini. Ya, saya Tommy Yuliansa dan juga seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para pemirsa dan juga jamaah sekalian. Kita tutup malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan menuju Al-Haq senantiasa dipenuhi rintangan dan hambatan. Tipu daya musuh-musuh Al-Haq semakin mengaburkan hakikat Al-Haq itu sendiri. Lantas bagaimanakah cara agar kita selamat dari tipu daya tersebut? Simak penjelasan lengkapnya di Hasmi TV dalam program streaming Bincang Dakwah dengan tema Daurah Buku Thoriquna, Awas Jebakan dan Tipuan, bersama pemateri Ustadz Fatih Haidaril Iltizam MPDI, Ustadz Wahyu Gumilang MPD, dan Ustadz Anas Abdillah SUD. Catat tanggal dan waktunya, hari Ahad 13 September 2020 mulai pukul 20 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ditayangkan langsung di halaman Facebook Hasmi Pusat, www.facebook.com/hasmipusat/live. Untuk pertanyaan interaktif, hubungi 0821 1166 6677, 0821 1166 6677. Acara ini diselenggarakan oleh Hasmi, Himpunan Ahlu Sunnah untuk Masyarakat Islami. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.